Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya Aryatmono Siswadi dari SMP Negeri 1 Subah ingin menyampaikan aksi nyata saya di plafon Merdeka Mengajar pada topik yang ketiga, yaitu profil pelajar Pancasila. Saya sudah menyelesaikan tugas-tugas, melihat video, kemudian mengerjakan soal pemahaman, juga membuat refleksi serta post-testnya, sehingga sampai pada aksi nyatanya. Aksi nyata pada topik 3 ini saya mengambil sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid dan guru. Anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Guru yang hebat, mari kita simak bersama-sama sosialisasi aksi nyata ini tentang sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid dan guru. Mari kita simak bersama-sama. Profil pelajar Pancasila itu termaktub pada surat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP telah menetapkan keputusan nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada tanggal 15 Februari 2022. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama atau dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, inilah anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hebat. Skema dari pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang ada ini. Ini kita akan jelaskan, akan kita sosialisasikan agar menjadi satu pembelajaran yang baru bagi kita, agar anak-anak kita juga tahu dimensi pelajar Pancasila itu apa saja, elemennya apa saja, dan bagaimana sub-elemennya. Untuk itu mari kita lanjutkan sosialisasi di saat ini. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pengertian dari dimensi yang pertama ini adalah pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita melihat bagaimana gambar hubungannya ya manusia dengan Tuhan. Kemudian ada 5 elemen ya dari dimensi yang pertama itu. Yang pertama adalah elemen pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Tadi kita akan simak apa sub-elemennya. Elemen akhlak beragama, sub-elemennya adalah 1. Mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, pemahaman agama dan kepercayaannya, serta pelaksanaan ritual ibadah. Kemudian elemen akhlak berpribadi,
Elemen akhlak pribadi yang pertama integritas, yang kedua merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian elemen akhlak kepada manusia. Subelemennya yang pertama mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua berempati kepada orang lain. Kemudian elemen akhlak kepada alam. Subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian elemen akhlak bernegara. Yang pertama elemen atau subelemennya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itulah dimensi yang pertama. Kemudian dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa definisinya? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan pelajar Indonesia mempertahankan budaya saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah ini, jadi saling menghargai antara suku satu dengan suku yang lain. Kunci elemen dari berkebinekaan global. Yang pertama, elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Apa subelemennya? Elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian elemen komunitas dan interaksi antar budaya, subelemennya adalah berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Kemudian elemen yang ketiga, elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Subelemennya adalah yang pertama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Dua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, menyelaraskan perbedaan budaya. Kemudian yang terakhir, elemen berkeadilan sosial. Apa subelemennya? Subelemen berkeadilan sosial yang pertama, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Yang dua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama dan memahami peran individu dalam demokrasi. Kemudian kita menginjak pada dimensi yang ketiga, yaitu bergotong royong. Apa itu bergotong royong? Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ini salah satu contohnya gotong royong untuk membersihkan sampah dan sebagainya. Nah, elemen-elemen dari dimensi bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Mari kita lihat elemennya dari kita lihat subelemen dari elemen dimensi bergotong royong. Elemen kolaborasi, subelemennya adalah kerjasama. Yang kedua, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu saling ketergantungan positif. Yang terakhir, koordinasi sosial. Kemudian elemen kepedulian di dalam dimensi gotong royong itu.
Subelemen kepedulian antara lain tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Kemudian elemen berbagi, tidak ada subelemennya. Kita menginjak pada dimensi yang keempat, yaitu mandiri. Apa pengertian mandiri dari dimensi profil pelajar Pancasila ini? Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini gambarannya bahwa seorang siswa itu memiliki tanggung jawab, hingga kalau dia belajar ya belajar tanpa disuruh-suruh, dan hasilnya adalah yang memuaskan. Kemudian elemen-elemen dari mandiri, yang pertama pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, kepedulian dan berbagi. Lalu yang kedua regulasi diri. Apa subelemennya? Elemen pemandiri dan situasi yang dihadapi, subelemennya adalah mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Kemudian elemen regulasi diri. Apa subelemennya? Yang pertama, regulasi emosi. Yang kedua, penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Kemudian, percaya diri, tangguh atau resilient, dan adaptif. Kemudian selanjutnya kita akan melihat pengertian dari dimensi bernalar kritis, yaitu dimensi yang kelima dari profil pelajar Pancasila. Definisinya adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, ini gambarnya bernalar kritis, jadi dia suka bertanya, dia suka memiliki pikiran-pikiran yang perlu disampaikan. Ini gambarnya. Kemudian apa elemennya? Elemen bernalar kritis, subnya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Karena kritis, maka keluar dari pikirannya sendiri. Kemudian elemen memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan. Sub elemennya adalah yang pertama, memperoleh atau mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Subelemennya adalah elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Subelemennya adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir, anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hebat di Indonesia, dimensi yang terakhir adalah kreatif. Apa itu kreatif? Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini kreatif. Dia bisa, gambarnya bisa menghasilkan apa-apa. Sehingga selain dia bernalar kritis, dia juga harus kreatif, bisa menciptakan, ya, menghasilkan sesuatu yang orisinal, jadi baru begitu ya. Nah, elemen kreatif yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.
memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian di dalam dimensi yang keenam ini tidak ada subelemen, jadi hanya elemen-elemen saja. Bagaimana seorang siswa itu bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, terbaru, menghasilkan karya, kemudian memiliki keluasan berpikir. Nah, demikian anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan secara pribadi saya berharap anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru yang hebat ini bisa mencerna, bisa mengerti tentang dimensi-dimensi di dalam profil Bangsa Pancasila. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon untuk umpan balik aksi nyata ini bisa memberikan komentar di bawah aksi nyata ini dan bisa memberikan umpan balik kepada kami sehingga aksi nyata ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, Indonesia Jaya.